Penyembahan adalah realitas rohani yang sangat esensial dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dalam Alkitab, karya penyelamatan yang dikerjakan Allah selalu berakhir pada penyembahan terhadap dirinya. Ini merupakan kebenaran yang sudah disingkapkan sejak dari Perjanjian Lama. Allah memerintahkan Musa untuk berkata kepada Fir'aun demikian, "Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun." Keluaran 7 ayat 16. Jadi jelas sekali bahwa umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Allah. Paulus juga menyatakan kebenaran yang sama ketika ia menuliskan, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." 1 Korintus 6 ayat 20. Sebagai kaum tebusan Tuhan, orang Kristen harus menyembah dan memuliakan Allah dengan seantero kehidupan kita. Berbicara tentang ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan, maka topik ini dapat dipahami dari dua aspek, yaitu ibadah dalam konteks yang lebih spesifik atau sempit dan ibadah dalam cakupan yang lebih luas. Ibadah yang lebih spesifik mengacu pada kegiatan rohani yang ditentukan oleh ruang, waktu, dan tatanan liturgi tertentu. Misalnya setiap hari Minggu orang Kristen datang pada waktu yang terjadwal untuk mengikuti serangkaian ritual penyembahan dalam kebaktian di gereja. Sedangkan ibadah dalam pengertian yang lebih luas merujuk pada seluruh kehidupan orang percaya sebagai suatu kehidupan di hadapan Allah. Kita hidup dalam pergaulan dan interaksi dengan Allah pada setiap detik, setiap langkah, di semua tempat, dan dalam segala bentuk kegiatan kita. Ini adalah panggilan hidup orang Kristen, yaitu untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan melalui segenap aspek kehidupan kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu dengan mengikuti kebaktian di gereja, setidaknya ada dua hal yang sangat perlu kita perhatikan agar dapat mengikuti ibadah yang bersifat lebih spesifik ini dengan baik. Pertama, kita harus mengerti aspek transendensi dan imanensi Allah secara seimbang. Transendensi adalah kebenaran tentang Allah yang menekankan unsur keagungannya, kekudusan, kedaulatan, kemahakuasaan, dan ketidakterbatasan Allah. Aspek transendensi ini disingkapkan melalui gambaran Allah sebagai Raja yang berdaulat dan berkuasa penuh, sebagai Hakim yang menjalankan keadilan, sebagai penguasa langit dan bumi yang bersemayam dalam terang kemuliaan yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Selanjutnya, imanensi adalah kebenaran tentang Allah yang menitik beratkan pada aspek kedekatan Allah dengan ciptaannya. Berbagai gambaran yang menyatakan tentang imanensi Allah adalah keberadaannya sebagai Bapa, penyebutannya selaku Immanuel, kehadirannya sebagai gembala yang baik. Singkat kata, transendensi adalah realitas tentang kemahaagungan Allah, sedangkan imanensi adalah kenyataan tentang kemahabaikan Allah. Kedua aspek ini selalu menyatu pada Allah. Allah senantiasa bersifat transenden dan imanen pada saat yang bersamaan. Mengenai kedua aspek yang tidak terpisahkan pada pribadi Allah ini, Alkitab jelas mengajarkan prinsip keseimbangan yang harus senantiasa dipertahankan pada saat kita berelasi dengan Allah. Penyebutan tentang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu di Matius 6 ayat 9, memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus menekankan dan mementingkan perihal keseimbangan tersebut. Istilah Bapa kami sebagai ungkapan yang ditujukan kepada Allah secara nyata menunjukkan aspek imanensi Allah. Kata Bapa adalah panggilan yang paling personal, dekat, dan akrab terhadap Allah. Dalam iman Kristen, Allah bukan figur ilahi seperti diktator bengis, penguasa kejam, atau raja yang keji. Tetapi Allah adalah Bapa yang penuh kemurahan, yang mengasihi, memelihara, dan peduli terhadap manusia. Selanjutnya, kata-kata yang di surga dengan tegas menyatakan aspek mengenai transendensi Allah. Berbagai konsep tentang kekudusan, kemuliaan, keagungan, kedaulatan, kemahakuasaan Allah sudah terangkum di balik istilah di surga itu. Jadi, kalimat Bapa kami yang di surga jelas sekali menitik beratkan kebenaran bahwa Allah itu adalah pribadi yang unik, tidak ada bandingannya sama sekali. Yesaya 40 ayat 25. Allah adalah pencipta, dia tidak selevel dengan ciptaannya. Ia berdaulat penuh terhadap segenap karya ciptaan yang ada. Pemahaman tentang keseimbangan transendensi dan imanensi Allah ini berimplikasi penting terhadap sikap kita tatkala datang menyembahnya. Dalam ibadah kita, harus ada hati yang gentar, yaitu tidak sembarangan dan tidak main-main tatkala mengikuti pelaksanaan kebaktian di gereja. Kita harus memiliki rasa takut dalam arti penuh hormat kepada Allah yang adalah Raja seluruh alam semesta. Namun pada saat yang sama, kita juga dapat mengalami sukacita, damai sejahtera, tenang, nyaman, dan menikmati kehadiran Tuhan sebagai Bapa kita dalam penyembahan tersebut. Ibadah adalah perihal yang serius di mata Tuhan. Karena itu kita benar-benar perlu menyiapkan hati kita, memohon pengampunan dosa,
melatih kepekaan rohani untuk mengondusifkan diri dalam mengalami dan menikmati hadirat Tuhan yang maha mulia. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.